Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya? Bagaimana ibadahnya? Apa semakin turun atau semakin naik di akhir Ramadan ini? Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang ibadahnya semakin naik meskipun sudah di akhir Ramadan atau bahkan setelah Ramadan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan hingga saat ini kita bisa melaksanakan ibadah berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan dengan keadaan sehat, tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan keselamatan oleh Allah. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita petunjuk untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Oke, tema kali ini kita membahas tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita ketika bulan Ramadan hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi, waktu pengeluaran zakat itu dari awal bulan Ramadan sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi, waktu yang paling bagus adalah satu hari sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi H-1 sholat Idul Fitri sampai sebelum sholatnya, seperti itu. Kemudian apa hukumnya zakat? Di dalam banyak dalil Al-Quran dan hadis, zakat selalu disandingkan dengan sholat, sehingga hukum zakat sama dengan hukumnya sholat, yaitu wajib bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Kita semua wajib mengeluarkan zakat ketika kita termasuk umat Islam yang merdeka. Intinya kita bukan umat Islam yang terjajah, seperti itu. Kemudian berapa zakat yang wajib dikeluarkan oleh kita? Jadi setiap orang wajib mengeluarkan zakat sekitar 2,5 kg bahan pokok atau lebih dari itu. Karena kita di Indonesia, maka bahan pokoknya adalah beras. 2, kg beras atau lebih baik dilebihkan. Kemudian ketika kita melihat orang yang kita beri zakat itu lebih membutuhkan uang misalnya daripada beras atau bahan pokok, maka kita boleh memberikan zakat kita dalam bentuk uang. Berapa? Yaitu seharga beras yang kita makan. Jadi zakat kita itu adalah beras atau bahan pokok yang sama dengan hari-hari itu kita makan. Kalau misalnya kita makan beras yang harganya 15.000 misalnya, berarti kita akan mengeluarkan zakat senilai itu 15.000 dikalikan 2,5 atau bisa dilebihkan jadi 20.000 dikali 2,5 atau dikali 3. Nah, itu adalah zakat untuk satu orang umat Islam dari kita. Seperti itu. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 orang. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali. Jadi, mungkin bisa dikategorikan orang yang sedang tertimpa musibah sehingga harta mereka hilang semuanya. Kemudian orang yang memang benar-benar terlantar atau mereka tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak punya harta sama sekali, itu termasuk kategori orang fakir. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Orang miskin adalah orang yang dia punya penghasilan, cuma penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Jadi penghasilannya sangat kecil sekali sehingga tidak cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari. Itu termasuk orang-orang yang miskin. Kemudian yang ketiga
adalah rikop atau budak. Mungkin di Indonesia sudah tidak ada budak ya, karena budak ini dikategorikan orang yang masuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat, karena waktu zaman Rasulullah dulu itu masih banyak budak-budak yang harus diberikan zakat dan dimerdekakan, seperti itu. Yang keempat adalah ghorim. Ghorim itu adalah orang yang memiliki hutang yang sangat banyak, orang yang terlilit hutang sehingga kebutuhannya itu hanya cukup untuk membayar hutang, tapi hutangnya tidak habis-habis. Jadi ghorim ini bisa dikategorikan orang yang miskin ataupun bisa juga fakir, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru banget masuk Islam. Jadi atau orang yang sebenarnya hatinya dia itu sudah yakin kepada Islam, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bersyahadat. Jadi belum masuk Islam tapi dia sudah yakin kepada Islam, hanya tinggal menunggu waktu untuk bersyahadat. Itu termasuk mu'alaf, dan itu juga termasuk orang yang bisa kita beri zakat. Kenapa demikian? Karena harapannya dengan zakat yang kita berikan, dia akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang saling mencintai sesama, dan Islam adalah agama yang indah, seperti itu. Itu adalah kategori mu'alaf. Jadi kalau misalnya masuk Islamnya sudah 1 tahun yang lalu, itu sudah tidak dikategorikan mu'alaf ya, jadi dia sudah masuk kategori seorang muslim gitu. Kemudian selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Fisabilillah ini juga bisa orang ataupun lembaga. Jadi lembaga sosial yang mereka memang fokus untuk membantu orang-orang yang sedang tertindas oleh orang-orang yang zalim, seperti itu. Itu bisa kita berikan zakat. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang sedang dalam bepergian atau musafir, yang mereka kehabisan bekal untuk perjalanannya selanjutnya. Itu bisa kita berikan zakat untuk mereka bisa meneruskan perjalanannya. Atau mungkin Ibnu Sabil ini juga bisa dikategorikan orang-orang pelajar ataupun orang yang mencari nafkah di perantauan, kemudian mereka sedang tidak bisa pulang karena mungkin ada sebagian daerah yang dibatasi pemasukan dan pengeluaran orangnya gitu ya, karena inti himbauan dari pemerintah. Maka kita bisa memberikan zakat kita kepada mereka untuk mereka bisa memberlangsungkan hidup mereka selama di perantauan, seperti itu. Yang terakhir adalah amil. Amil adalah orang yang mengelola zakat kita. Jadi kita bisa memberikan langsung zakat kita kepada orang-orang tersebut, ada 8 golongan tadi, atau kita bisa mengamanahkan zakat kita kepada lembaga amil zakat, yaitu orang-orang yang mengurusi zakat-zakat dan orang-orang yang menyalurkan zakat, seperti itu. Itu adalah 8 orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada fakir, ada miskin, ada budak, kemudian ada ghorim, orang yang terlilit utang, kemudian ada fisabilillah, ada ibnu sabil, kemudian ada mu'alaf, dan yang terakhir adalah amil. Kemudian ini poin yang paling penting, yaitu kenapa sih Allah itu mewajibkan seluruh hambanya berzakat, mewajibkan seluruh umat Islam untuk berzakat. Mengapa? Karena sebenarnya Allah ingin memaksa kita untuk mendapatkan kebahagiaan melalui ketenangan hati dengan kita berzakat. Karena salah satu hikmah berzakat yang paling besar adalah ketika kita berzakat, kita akan mendapatkan suatu hadiah dari Allah berupa ketenangan hati, dan ketenangan hati itu adalah sumber dari kebahagiaan manusia. Coba deh, misalnya silahkan Anda buktikan sendiri, kalau misalnya Anda di jalan ketemu orang-orang yang sedang
kasihan orang-orang seperti pemulung atau pengemis, kemudian orang-orang kakek atau nenek yang mereka dengan umur segitu masih berjualan di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian samperin, kemudian Anda beri sedikit uang kalian, Anda beri sedikit harta kalian, zakat kalian Anda berikan, atau sedekah saja Anda berikan. Kemudian orang itu pasti menatap mata kalian dan bilang, terima kasih ya Pak, Bu, terima kasih ya Nak, semoga rezekinya diberikan keberkahan oleh Allah, semoga jenengan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan seketika itu Allah sedang mengetuk hati kita yang paling dalam untuk merasakan sebuah ketenangan yang indah sekali, yang bahkan jarang sekali kita dapatkan di ibadah-ibadah yang lain. Silahkan Anda buktikan itu. Kemudian hikmah zakat yang kedua adalah menyetarakan umat Islam di seluruh dunia. Jadi kesetaraan itu bisa didapatkan dengan kita berbagi. Kita yang mempunyai harta berlebih bisa membagikan kebahagiaan harta kita melalui orang-orang yang membutuhkan zakat, sehingga mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat meningkatkan kualitas iman kita. Pesan saya, berzakatlah sebelum datang masa tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.